Halo ya trader, saat ini saya akan review hasil bulanan ya dari EA Gold Harmonic. Terakhir itu saya update untuk hasil 2 bulan, jadi sekarang ini hasil di bulan ketiga. Nah, untuk jenis akunnya sendiri, akun Sen, start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Pairnya tentu aja pair gold. Time frame-nya kalau nggak salah saya pakai di time frame M5 ya kalau nggak salah. Kemudian ini cukup unik ya, cukup unik. Kenapa? Karena untuk close-nya ya, close-nya dia bisa tanpa kena TP dan tanpa kena SL. Kemudian close-nya itu biasanya karena ini pakai lot awal di 0,10 sehingga dia akan close di sekitar dapat profit di berapa ya, 50-an ya, 50 ya, 50-an ke atas ya, karena sekali TP itu sekitar 100 ya, 100 dari lot 0,10. Kemudian untuk SL juga sama, min 100 gitu. Nah, ini juga uniknya adalah berlaku di saat floating loss. Saat floating loss dia juga close tanpa kena SL. Jadi di atas 50-an juga. Ya, di atas 50-an dia bisa close loss tanpa kena SL. Di sana dah saya bilang keunikannya di sana. Karena biasanya kan kalau misalnya untuk loss pasti EA itu akan terkena SL atau SL plus. Ya, biasanya seperti itu. Dan di sini malah lossnya tanpa kena SL. Ya, kalau misalnya by jam enggak juga gitu. Karena kalau misalnya kayak naikkan terus kan by jam ya, by jam berapa gitu di close enggak. Karena kalau misalnya by jam harusnya di bawah min 50-an juga bisa gitu untuk close-nya. Tapi ini rata-rata dia di 50-an ke atas ya untuk close. Sehingga sekali TP ya. TP itu sekitar berapa ya di sini ya? 1000 poin kira-kira ya, 1000 poin. 1000 poin 1000 pips ya, 1000 pips karena ini pakai Agnes ya, Agnes dengan 3 digit angka. Berarti sekali TP maupun SL itu sekitar 1000 pips atau 10.000 poin. Nah, kita cek hasil di bulan ketiga ini seperti apa. 13.500. Oke. Ini kayaknya ada profit cuman kecil ya. Karena terakhir juga di bulan kedua itu sekitar 13 ribuan ya. Jadi ini kalau misalnya untuk grow-nya ya, grow-nya berarti selama 3 bulan ini hanya 35%. 35% dalam 3 bulan berarti sebulan dapatnya berapa? 10%-an ya, 10%-an. Terbilang cukup kecil. Nah, cukup kecil. Cuman biasanya dengan profit yang kecil itu akan sebanding dengan drawdown yang kecil pula. Ya, nanti kita cek untuk drawdownnya apakah kecil juga ya atau malah ternyata drawdownnya gede. Ya, nanti kita cek. Oke, nah di sini ya bisa dilihat lot 0,10 kemudian sekali TP ya, TP-nya di 17.29 tuh. Ini 17.39. Berarti ada sekitar 10.000 ya, 10.000 karena ini 3 digit di belakang koma. Nah, 10.000. Oke, jadi benar ya, TP 10.000, SL juga 10.000. Oke. Nah, kita lanjut untuk hasilnya. Berarti dari tanggal berapa? 1 ya. Terakhir itu tanggal 29, berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 Agustus. Sip. Dapat berapa? Benar kecil. Dapat cuman 292. Ya, 292,60. Cuman dapat 2% selama 1 bulan. Ya. Kenapa dapatnya kecil? Karena tentu aja karena di sini adanya SL. Jadi nggak selalu tentang profit terus ya, karena ini bukan EMRT, otomatis kena SL-nya. Saat kena SL profit 1 minggu ludes gitu ya.
ludes, kemudian minggu depannya mencoba recovery lagi, tapi minggu depannya lagi ludes lagi, gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Makanya di sini akhirnya dapatnya profit cuman kecil di 292 sen. Ya, kita cek. Berarti dari minggu berapa ya? Minggu ke-9 ya harusnya. Minggu ke-9 berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5, ini minggu ke-9. Kita cek. Min 22 ya, minus. Merah banyak sekali. Nah, di sini kita cek tuh. Dia close tanpa kena SL dan tanpa kena TP. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, di atas 50-an tuh, 53, 63. Nah, ini juga termasuk di close loss-nya juga. Nih, min 56, 71, 69, tuh 68, 80. Nah, ini kena SL-nya sekali itu di 100 ya. Tuh, benar ya 100. Tuh. Ya. Bisa dilihat tuh. Ini kena SL lagi tuh. 2 kali kena SL tuh. Jadi min 22 ya, nggak dapat apa ya selama 1 minggu di minggu ke-9. Oke lah, kita lanjutkan lagi minggu ke-10. Minggu ke-10 berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Sip, minus lagi ya, 2 minggu minus, min 81. Wah, ini emang good lagi nggak bersahabat. Kalau misalnya minggu yang ke-9 tadi itu ada perang ya, ada perang ya, mulai di tanggal 4 itu Cina versus Taiwan ya, sehingga ya akhirnya loss gitu. Kemudian di sini juga sedang nggak bersahabat ya untuk channelnya beneran. Di sini untuk tanggal 8 sampai tanggal 9 di minggu ke-10 sama. Ini sampai dengan 1780-an ya tuh. Karena ini sampai dengan 1800 ya, 1800 pas ini. Jadi pas tanggal berapa? 9 10. Ini ya 1800 itu di mana? Oh, nah di sini. Di sini udah mulai tuh naik tuh. 10 ya, 10, 8 sampai 10 itu udah naik 1800, sehingga di sini kebanyakan sell ya, kebanyakan sell tuh, sell semua ya. Tanggal 10, tanggal 11 tuh, tanggal 10, 11 sell semua. Tapi ternyata masih kalah naik, masih naik banget gitu, belum ada turun tuh, sehingga banyak kena SL. Wah, parah banget. Memang plan ini kayaknya emang gak bersahabat untuk gold ya, benar-benar lebih ke funda ya, banyakkan lebih ke funda. Karena EA lain juga untuk teknikal itu sama ya, open position sama, dan ya yang pakai SL tuh banyak kena SL ya. Kalau misalnya yang Marty floatingnya gede tapi dengan modal yang gede ya, masih ada margin sehingga bisa TP gitu. Tapi kalau misalnya yang pakai SL itu banyak sekali akhirnya loss ya, beneran. Ini tanggal 9 ya, sip. Lanjut lagi. Nih tuh, ini sekali TP tuh kena slip pick ya. Ini dapat 122, ini kena slip pick tuh karena TP-nya di 1802 sedangkan close pas 1804. Ya, itu kena slip pick. Kelihatan banget nih slip pick. Oke, lanjut lagi. Nah ini tuh kena TP sekali 100. Oke. Sip, sekarang minggu ke-11. Minggu 11 berarti tanggal 15. Nah, ini harusnya profit nih lagi 2 minggu ini. Cuman kecil-kecilan gitu kemungkinan. Sampai tanggal 19 ya, sip. Ini minggu ke-11. Nah, dapat 271. Ternyata di sini dapat profit ya. Oke, tanggal 15, sip. Di sini kena SL sekali ya. Kena SL-nya cukup benar-benar profitnya ludes gitu. Oke, tanggal 15, 16, 17, sip. Setiap hari ada ini ya, ada OP. 18, sip. Ini 19 malah tuh
3 kali buy, 4 ya, 4 tuh 2 3 4, semua ludes. Ya, beneran. Akhirnya sell, oke, dapat profit. Oke lah, inilah resiko menggunakan EA dengan Excel dan TP. Otomatis harus berani kena Excel, dan jangan hanya pakai sebentar, 1 minggu 2 minggu, walaupun hasilnya masih loss. Minggu 3 seperti ini, akhirnya minggu ke 11 ini dapat profit gitu, sehingga bisa menutupi minggu ke 9 dan 10 tadi ya. Jadi memang kalau misalnya EA dengan Excel TP itu tidak cocok untuk digunakan jangka pendek, karena market juga ke depan kita nggak tahu seperti apa. Mungkin aja ke depannya ternyata market lebih bersahabat dan hasilnya lebih positif gitu ya, kita nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Terakhir minggu ke-12. Minggu ke-12 pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26. Sip. Dapat 124 ya. 124 profit lagi. Sayangnya hanya tuh. Jadi saya bilang tadi tuh, 2 minggu sebelumnya, minggu 9, minggu 10 loss, akhirnya minggu ke-11, minggu 12 ini profit. Jadi menutupi loss dari minggu ke-9 dan minggu ke-10 ya. Makanya saya bilang dengan EA yang ada Excel-nya ya, ada RIM-nya, itu nggak cocok digunakan sebentar, jangka pendek. Harus digunakan jangka panjang supaya mampu hasilnya positif. Oke. Sip, ini tanggal berapa aja? 19 ya, tanggal 19, close di tanggal 22. Oke, dan masih terlihat ya, sampai 3 bulan ini selalu close kalau misalnya tanpa kena tanpa kena TP itu di atas 50 ya. Artinya kalau misalnya dalam pips itu di atas 5.000 poin atau 500 pips ya, karena ini TP nya 10.000, otomatis kalau misalnya 50 ini 50 dapat close di 50-an, berarti cuman close di 5.000 poin, karena ini pakai Agnes dengan gold 3 digit. Oke, kemudian tanggal berapa aja? 22, 23, 24, 25, terakhir 26. Oke, padahal tanggal 26 ini juga lagi ini ya, ini news ya. Ini ya, news sangat naik terus turun. Wah, benar-benar ini naiknya dikit banget loh, terus langsung terjun lagi. Saya kira ini dia mau naik lagi, terus ternyata terjun lagi. Parah. Dan ini untungnya tuh 1, 2, 3, 4 tuh. Ini 4 nge-sell semua ya, dari tanggal 25 terus tanggal 26 ya. Ini dari tanggal 25 loh, ini nge-sell 2. Akhirnya ini naik, masih naik ya, masih naik. Hampir aja dia close gitu, dia turun lagi kan, untungnya turun lagi tuh, akhirnya bisa close. Nah ini tuh akhirnya naik ya, ini dia OP naik, sedangkan channel masih turun drastis tuh, akhirnya close loss. Oke lah. Nah masalahnya di sini sekarang ini ada 2 yang sell gitu kan. Kemungkinan apakah ini bakal close loss atau bisa profit, karena ini udah di bawah sih gitu loh. Dia juga ini sellnya di bawah gitu. Ini TP jauh sekali tuh di sini. Ya. Apakah trennya bisa kuat masih turun atau bakal sideways gitu? Ya, atau malah dia naik, ngejar channel di sini. Sangat berisiko juga. Oke. Nah, sekarang kita cek untuk besar drawdown di MK5. Oke, ini dia MK5 ya, Gold Harmonic. Grow-nya cuma 41%. 41%. Oke lah. Nah, bisa dilihat algo trading 100%, nggak ada intervensi. Profit rate 61%. Loss rate 38%, artinya di sini berarti masih menang win trade ya. Oke, kemudian drawdown-nya bertambah. Di bulan 2 kemarin itu sekitar 3,8 atau 3,9, sekarang udah di
6,3. Kenapa bertambah? Nah, ini bukan EA Marti. Jadi untuk floating tentu aja stabil ya. Kemungkinan untuk pertambahan drawdown di sini adalah adanya akumulasi dari total loss. Nah, jumlah lossnya berapa itu yang menyebabkan drawdownnya naik ya. Nanti kita cek. Ini benar ya. Dapat 13.000 ya sekarang, 13.500. Oke, kita lanjut lihat drawdown. Nah ini dia. Nah ini ada buy balance dan buy equity. Buy equity itu adalah floating terbesar. Itu cuman floating terbesar sekitar 1,48% atau 197 US cent. Sedangkan untuk akumulasi total loss itu buy balance ya. Ternyata drawnya dia pakai di buy balance itu sudah 6,30%. Atau total sudah lossnya, akumulasinya adalah sekitar 856 US cent ya. Sehingga kalau misalnya pakai ini modal di lot 0, ini lotnya 0,10 ya. Kalau misalnya lotnya 0,21 artinya dia sudah loss sekitar 85 ya, 85. Sehingga kalau misalnya pakai di balance di 100 USD itu sangat-sangat berisiko. Dan ini aja total loss 85. Artinya cuma udah tersisa cuman lagi berapa, 15 ya, 15 USD. Yang itu udah ya mau MC namanya, 15 USD. Makanya saya tidak menyarankan ini pakai di modal kecil. Ya kalau misalnya pakai di akun standar, karena ya ini aja berapa tuh, 85 ya, 85. Sehingga itu akan kerasa banget itu untuk loss segitu. Daripada kita pakai dengan modal 1000. Kan 1000 loss gitu masih kecil. Karena minggu depan atau bulan depan bisa recovery lagi. Kayak gitu, seperti yang saya bilang tadi. Jangka panjang bisa aja akhirnya hasilnya positif. Oke. Jadi cukup ya. Cukup sekian untuk review dari EA Good Harmonic ya untuk bulan ketiga. Dan kita akan cek lagi perkembangannya di 1 bulan berikutnya seperti apa di bulan keempat ya. Semoga bisa tambah grow lagi ya, karena saya juga suka dengan EA ini karena cukup nyaman ya, cukup tenang, cukup adem ya, cukup adem karena memang ada remnya dibandingkan dengan EA Marti yang bikin jantungan. Oke, jadi cukup sekian dulu. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang di uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.